Shalom, masih dengan channel Klavos Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terbaca di dalam kitab Roma pasal 1 ayatnya yang pertama. Mari kita berdoa sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, singkapkan firman-Mu bagi kami, dan biarlah firman-Mu senantiasa menjadi hidup kami untuk mengarahkan kami di dalam kami menapaki hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi bacaan kita di dalam kitab Roma pasal 1 ayatnya yang pertama. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini saya berikan tema hidup untuk memberitakan Injil Allah. Hidup untuk memberitakan Injil Allah. Rasul Paulus menyampaikan salam kepada jemaat di Roma, dan dari salam itu ia memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus yang telah dipanggil, dan dalam panggilannya itu adalah untuk memberitakan Injil Allah. Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dipanggil dan dijadikan sebagai Rasul Kristus. Ia dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, yang di dalamnya ia memberikan pengajaran-pengajaran secara khusus lewat suratnya kepada jemaat di Roma, yang di dalamnya juga selain salam yang ia sampaikan, ia menyatakan tentang kekuatan Injil itu sendiri, yang di dalam kekuatan Injil itu mengubah, Injil itu membaharui, Injil itu menjadi kekuatan Allah, dan Injil itu senantiasa membimbing dan mengarahkan. Injil itu pun sendiri mengkisahkan tentang karya-karya penyelamatan Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya dan sampai pada pengajaran-pengajarannya, dan ketika ia mati, ia bangkit, dan rohnya yang telah ia berikan kepada para murid, tapi juga kepada Rasul Paulus, sekalipun ia pernah mendahului segala sesuatunya dengan menjadi orang yang tidak menyukai orang-orang Kristen, tetapi pada akhirnya ia ditangkap oleh Allah, dan dari apa yang ia alami bersama dengan Tuhan, itu pun yang kemudian melengkapi dan menjadikan dia untuk memberitakan tentang Injil Allah itu di dalam kehidupannya, bahkan kepada seluruh bangsa-bangsa di mana ia ada dan ia melayani di situ. Dari apa yang Paulus alami dalam kehidupan itu juga menjadi kehidupan kita, bahwa ketika kita sudah dikuduskan, sudah dimerdekakan, sudah ditebus oleh Allah, roh kita sudah menjadi baru, maka kepada kita diberikan sebuah tanggung jawab untuk memberitakan tentang Injil Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita menyatakannya lewat seluruh keberadaan diri kita, lewat kata, lewat perbuatan, lewat pikiran dan tingkah laku. Dan oleh sebab itu, sebelum kita dapat menyatakan semuanya itu, kita harus lebih dahulu untuk senantiasa memberi diri kita untuk mendengar firman, untuk diubah oleh firman, untuk senantiasa memahami apa kehendak dan rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dengan demikian, ketika hidup kita sudah dikerjakan lewat firman yang kita dengar, maka dengan demikian kita akan mampu untuk memberitakan Injil Kristus itu lewat seluruh kehidupan kita, lewat perkataan, perbuatan kita, lewat karya-karya kita, lewat segala sesuatu yang Tuhan taruh bagi kita untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Apapun kita, sebagai seorang suami, sebagai bapak atau imam dalam keluarga, sebagai istri, sebagai mamat yang doa, sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemudi, sebagai orang-orang yang bekerja, sebagai orang-orang yang ada dalam pendidikan, sebagai orang-orang yang ada dalam tanggung jawab pelayanan, kita harus senantiasa dapat dan mampu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus itu lewat seluruh keberadaan kehidupan kita. Dengan demikian, apa yang kita sampaikan, apa yang kita wartakan lewat hidup kita itu akan mampu untuk juga menjadi berkat, berguna bagi orang lain, dan dapat mengarahkan setiap orang yang mungkin belum mengenal Yesus Kristus itu
masuk dalam satu persekutuan dengan Dia. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun dan mengarahkan kami, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk dapat memberitakan Injil Yesus Kristus lewat seluruh keberadaan hidup kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami senantiasa sudah ada dalam penebusan dan kasih-Mu. Biarlah Engkau terus senantiasa menunjukkan bagi kami apa yang harus kami buat, kerjakan, dan karyakan, supaya hidup kami seutuhnya ada di dalam kendali dan otoritas-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.